Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosita dengan NIM 211011612005 dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, kelas A1, dengan dosen pengampu Ibu Nur Cahaya. Baik, di sini saya akan menjawab soal UTS yang telah dibagikan Ibu Nur Cahaya di Classroom. Yang pertama ada, bagaimana pendapat Anda tentang bahasa tulis, isyarat, sandi Morse, dan bunyi yang ditiru, burung beo? Silahkan Anda mengaitkannya dengan hakikat bahasa. Jawabannya yaitu, bahasa adalah lambang bunyi yang bersifat arbitrer, konvensional, dan bermakna, yang digunakan untuk kerjasama komunikasi dan identifikasi diri. Kaitannya dengan bahasa tulis, isyarat, sandi Morse, yaitu merupakan bahasa nonverbal karena proses komunikasinya yang mana pesan disampaikan tidak menggunakan kata-kata. Sedangkan pada burung beo tidak termasuk bahasa karena burung beo mempunyai lidah artikulasi. Artinya, lidah ini bisa bergerak di dalam mulut dan mengatur frekuensi suara sehingga mirip dengan manusia. Kedua ada, coba Anda jelaskan keterkaitan kompetensi dan reformasi kebahasaan seseorang dikaitkan dengan faktor yang mempengaruhinya. Buatlah contoh. Kompetensi adalah proses penguasaan tata bahasa seperti fonologi, morfologi, sintaksis, dan sematik secara tidak disadari. Sedangkan performasi adalah kemampuan anak menggunakan bahasa untuk berkomunikasi. Performasi terdiri dari dua proses, yaitu proses pemahaman, proses penerbitan kalimat-kalimat. Contohnya seperti kepentingan para wisata, pendidikan, pekerjaan, ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Untuk pemerolehan bahasa kedua bagi orang dewasa tidak mudah, melainkan memerlukan waktu yang lama, sehingga berkaitan dengan kompetensi dan performasi. Ketiga yaitu, jelaskan peranan penting mengenai informasi linguistik dan subdisiplinnya. Jawabannya adalah, linguistik merupakan ilmu bahasa yang tidak terikat pada satu bahasa saja. Objek kajian linguistik adalah bahasa. Bahasa yang dimaksud adalah bahasa dalam arti sebenarnya, yaitu bahasa yang digunakan oleh manusia sebagai alat komunikasi. Selanjutnya ada subdisiplin linguistik, yaitu ada 3. Yang pertama, linguistik deskriptif adalah studi bahasa untuk memberikan gambaran berkaitan dengan proses kerja dan penggunaan bahasa oleh penuturnya. Kedua ada linguistik historis komparatif, adalah kajian atau ilmu bahasa yang meliputi perbandingan dan perkembangan bahasa-bahasa. Ketiga ada linguistik kontrantif, adalah kajian sistematis terhadap pasangan bahasa untuk mengenali perbedaan dan persamaan keduanya. Keempat ada, jelaskan hal-hal yang Anda ketahui tentang sejarah dan aliran yang terdapat pada linguistik. Jawabannya ada 3 aliran. Yang pertama ada periode awal, perkembangan, dan pembaharuan. Pada periode awal, pada masa di India, di sana orang mempelajari bahasa hanya untuk kepentingan ritual. Kedua, di Yunani, orang lebih
soalkan peristiwa-peristiwa yang terjadi di India karena dilatar belakangi oleh bidang filosof. Ketiga, masa Romawi. Terdapat penulis buku De Lingua Latina yang bernama Varro. Lalu masa pertengahan. Di sini bahasa Latin dianggap sebagai bahasa gereja. Yang kedua, periode perkembangan. Pada awal abad ke-19, orang memberi perhatian kepada perbandingan bahasa dan pengautonomian bahasa. Ketiga, periode pembaharuan. Periode ini menyelidiki bahasa pada waktu tertentu tanpa membandingkan bahasa. Lalu ada aliran linguistik, yaitu ada 3. Yang pertama, aliran tradisional. Kedua, aliran struktural. Ketiga, ada aliran transformasi. Berikut yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahpahaman dalam pengucapan, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.